Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Bogor Anggur. Kali ini saya berada di daerah Kota Depok, mengunjungi rumah kawan saya. Bagi teman-teman, terima kasih sudah mendukung channel YouTube Bogor Anggur dengan subscribe channel YouTube Bogor Anggur, yang tentunya itu sangat membantu sekali bagi kami untuk mengembangkan terus channel yang selama ini memberikan khususnya tanaman anggur. Sekedar informasi bagi teman-teman yang mendengarkan dengan suara bahasa Inggris atau bahasa Inggris, silakan mengganti settingan yang ada di perangkat teman-teman untuk merubah dengan penerjemah langsung dari YouTube ke bahasa Inggris. Namun mohon maaf, beberapa kalimat atau kata yang tentunya tidak sesuai dengan arti atau maksud tujuan, karena memang ini otomatis diterjemahkan langsung dari YouTube ke dalam bahasa Inggris. Ini rekan saya yang memiliki pohon anggur di sini, bernama Kang Aje ya. Assalamualaikum Kang Aje. Waalaikumsalam. Sehat Kang Aje? Alhamdulillah sehat. Ya. Bang. Saya nih biasa nih, pembuat konten khusus anggur dari channel YouTube Bogor Anggur. Iya, selamat datang. Ya. Terima kasih. Iya. Kang Aje, saya panggil Kang Aje ya. Iya, boleh, Ya. boleh. Kang Aje, saya boleh tanya ini tentang Silakan. cara Kang Aje merawat tanaman anggur, dan kita lihat sama-sama ini sudah menghasilkan buah yang tentunya banyak sekali ya. Boleh dijelaskan nih Kang Aje, ini jenis tanaman anggur apa? Ya, ini teman-teman, ini anggur jenis Gospi. Iya. Nah, ini ceritanya panjang ini. Gimana? Nah, ini tuh anggur awalnya kita nggak tahu nih sebenarnya Gospi, antara dikasih sama Bang Yasin itu yang di daerah Jalan Semangka Kota Depok juga. Iya. Nama ininya Nasia Grape. Nah, ini ditanam sebelumnya itu kalau nggak salah udah 3 tahun yang lalu ini, makanya besar dibanding yang lain tuh beda. Untuk usianya 3 tahun ya? 3 Dari tahun. mulai tanam di sini ya, di bawah. Betul, kurang lebih 3 tahun lah. Untuk tanggalnya kita kurang lebih pas COVID itu 3 tahun. Oke. Nah, sebelum ini kita nanam cabai. Hmm. Nah, ini nggak fokus hanya ditanam, ternyata tumbuh besar. Iya. Gitu. Dan baru dibuahkan sekarang nih tahun 2025 nih, di bulan September lah, ini udah 50 ASP. Berarti sudah usia berapa tahun nih baru berbuah? 3 tahun. 3 tahun ya. 3 tahun kurang lebih ya. Iya. 3 Cukup ya, cukup dewasa ini, berarti di pohon udah kelebihan dewasa ya. Betul. Tapi sempat dipangkas dulu dari awal. Oh gitu. Gitu, karena rusak kena hujan, Hmm. kena jamur banyak tuh. Oh gitu. Oh, pada saat itu memang belum ditutup nih atapnya. Belum, masih pakai paranet karena buat cabai waktu itu. Oh iya betul. Paranet. Paranet ya. Belum dikasih UV kayaknya. Iya, plastik UV ya. Hmm. Nih, Kang Aje, biasanya teman-teman menanyakan nih, kalau untuk tanaman anggur medianya seperti apa? Walaupun memang para penghobi tanaman anggur banyak formula masing-masing, tapi untuk Kang Aje boleh dijelaskan nggak sih nih untuk media tanam yang ada di sini? Ini kan dia langsung ditanam di tanah ya, atau grounding ya? Betul. Boleh dibuka gak sih nih? Boleh. Nah, ini kan pakai wet mat karena banyak banget kucing. Oh di iya. sini. Ini bekas dolomit. Hmm. Nah, karena banyak banget kucing, takut kucingnya itu pup sembarangan. Iya, terus buang kotoran ya? Iya, buang kotoran, ngacak-ngacak media tanamnya. Jadi dikasih wet mat. Ini dalamnya itu ada sekam bakar, sekam mentah, pohe, sama ditambah sama tanah lembang kalau Tanah kita lembang. pakai. Kalau pakai tanah lembang, cuma perbandingannya paling tanah lembang 1 banding 2 lah yang lain. Tanah lembang 1, Kohe 1, kue 1, sekam ya? sekam bakar, sekam mentahnya 2. Oke. Gitu, perbandingan. Oh, siap. Mantap tuh teman-teman. Sudah 3 tahun. Mungkin sambungannya di mana nih? Semuanya di sini Kang Aje. nih. Oh, di sini. Oh, di bawah banget. Di bawah, dia agak ke bawah. Di sini ya. Nah, kemarin pas numbuh itu, Bang, Hmm. ini tuh karena nggak kerawat, fokus di cabai. Di sini Iya. keluar juga nih yang Isabellanya nih. Oh, rosoknya Isabella Rostok ya, Isabella. batang bawah. Ternyata di sini Isabella. Hmm. Nah, makanya di sini ada bekas pangkasan nih ya, potongan tuh. Iya. Nah, ini Isabella yang keluar. Nah, potongan ini ya lumayan buat rustok tuh akhirnya. Kalau untuk kohenya nih, Kang Aje pakai kohe apa nih? Pakai kohe kambing. Kohe kambing ya? Yang halus ya. Oh, yang halus. Bukan yang bulat-bulat, karena kan yang bulat-bulat tuh panas ya. Panas ya. Gitu. Itu didapatkannya bikin sendiri atau beli di toko-toko online gitu? Beli di toko online sih, link ya yang cari yang gampang lah. Yang mungkin sekarang kan udah online banyak. Pakai yang halus kalau bisa, yang udah bagus ya. Itu dibandingkan yang masih bulat-bulat itu kan panas, terus masih belum sempurna lah istilahnya kayak gitu.
Nih teman-teman bisa dilihat nih. Pohon anggur jenis Gospi di rumah Kang Aje. Dari bawah aja tuh lihat lucu deh. Nggak perlu orang dewasa ya. Ibaratnya anak-anak pun. Ini sekitar berapa senti sih tingginya ya? Mungkin ada ya 40 atau 50 ya. Ini sebenarnya buat display Bang. Display anak nanti kalau foto kan. Oh iya. Baru 3 tahun. Buat foto kan cantik banget iya. Tuh buahnya. Gospi ya. Ini untuk di bawah doang nih baru tuh buahnya tuh. Gospi. Ini usia sekitar 3 tahun setelah ditanam tadi penjelasan atau informasi dari Kang Aje. Nah, ciri-ciri Gospi itu di tempat Kang Aje seperti mana nih Om? Mulai dari batangnya mungkin ya? Seperti ini ya? Ya, seperti ini lah kurang lebih. Atau buahnya ini ya, ini buahnya? Buahnya kayak gini ya. Mungkin kalau Gospi kan kurang lebih sama ya Om ya, sama akademik ya. Kurang lebih ya. Buahnya juga mau mendekati matang juga warnanya sama. Kurang lebih seperti ini. Sama lah di tempat teman-teman yang punya anggur pasti Gospinya sama. Kayak gini. Ya, ini batangnya seperti ini ya. Batangnya atau ya batang muda ya terlihat ya. Nih kalau warna coklat sini batang tua ya hampir sama semua ya pohon anggur seperti ini. Enggak. Nah, dari bentuk daunnya nih, Kang Aje seperti apa? Ini mencirikan banget ya. Ya, ini mencirikan banget dari Gospi nih seperti ini ya kan, beda sama kayak cotton candy. Itu kan cotton candy agak lebar, terus di sininya juga nggak bentuk seperti ini nih. Betul. Terus kalau teman-teman banyak yang nanya kan, ini anggur apa sih? Banyak yang nanya pas kemarin saya upload di WhatsApp kan. Banyak di rumah tuh ya kan. Di rumah tuh banyak yang nanya, Pak saya punya anggur tapi buahnya kecil, bulat-bulat tuh ya. Banyak bulat kecil-kecil. Saya minta fotoin, terus kalau ada punya ciri-ciri yang masih daunnya kecil terus agak bulat terus berjari-jari, nah itu kemungkinan tuh Red Master ya. Oh iya. Kurang lebih seperti itu. Kemarin pas saya upload, terus banyak yang nanya, ternyata banyak banget teman-teman di rumah tuh yang nanam bisa bilangnya di online itu anggurnya impor, tapi yang ternyata pas kita lihat anggurnya Red Master. Betul. Gitu. Teman-teman jadi jangan salah, berbeda gitu ya anggur yang jenis impor sama anggur Red Master tuh. Kalau yang Red Master rata-rata asem lah. Oh gitu, siap-siap. Oke, sebelum kita membahas yang di atas nih buah-buahnya, ada contoh Red Master Om, biar langsung nyambung nih Om, teman-teman. Nih teman-teman nih, ini saya ada yang gagal dari pas penyambungan. Di grafting gagal ya? Grafting gagal, saya tetap tumbuhin. Nanti kalau misalkan saya ada interest, saya akan sambung. Nah, ini Red Master nih ciri-cirinya ya. Tuh agak membulat, beda kan sama Gospi yang tadi. Oh iya betul. Nah, ini agak tajam-tajam tuh teman-teman tuh. Dan di sini nggak, kalau Gospi tadi kan agak masuk ke dalam tuh ada rempungan ya Om ya. Nah, ini beda kan tuh ya. Nah, ini kan agak ada masuk ke dalam gitu ya. Nah, kalau ini langsung kayak agak membulat, gerigi-gerigi ya. Gerigi-gerigi tuh lebih tajam. Nah, ini contoh anggur Red Master yang bilang di online itu bilang anggur impor. Memang semua anggur impor ya katanya. Iya, betul. Tapi yang ini Red Master kalau berbuah tuh juga asam, rasanya masam banget, kecil-kecil gitu. Tidak ada rekomendasi Om untuk diambil buahnya. Betul, nggak rekomendasi itu mah ya buat sambung lah, istilah sambung buat bawahnya. Rustok gitu ya teman-teman ya. Iya. Om tersangka tuh Om udah mulai datang tuh. Wah, iya tuh tersangka suka. Wah, kacak-kacak ya. Banyak banget emang kucing di sini. Oke Om, tadi umur sudah, media tanam sudah. Sebelum ke atas lagi, selama ini pupuknya apa sih Om? Ini saya perhatikan nih teman-teman. Buahnya banyak, batang-batang tersier untuk pembuahan, bulat, gemuk, sehat berarti ya. Nah, pertanyaannya pasti tentu selain dari perawatan yang lain, kita tanyakan dulu untuk pupuknya apa nih Om Aje? Untuk pupuk pas pertama kali kita pangkas ini sampai numbuh keluar, ini kan pangkas pertama kali ya. Iya. Biar numbuh batang baru, itu sampai keluar daun ada sulur, baru kita pupuk pakai NPK Sprinter. Kita cari yang N-nya besar, biar tumbuhnya itu juga daunnya lebih banyak, gitu kan, nitrogennya lebih besar. Setelah udah masuk usia yang kurang lebihnya sudah coklat lah batangnya, kira-kira udah siap pembuahan, kita ganti. Saya nggak pakai NPK Simbang, nggak pakai NPK 1616, dari Sprinter langsung masuk ke pakai Profit Maxi, NPK Profit Maxi di situ. Yang nyari P dan K-nya besar, dicampur juga kadang sama KNO3 putih sama boron. Itu aja sih paling. Jadi hasilnya seperti ini alhamdulillah, walaupun memang masih ada tersier-tersier yang kosong, yang bolong ya. Yang bolong karena memang di sininya waktu itu pas pembentukan awalnya kurang bareng gitu. Di sana yang besar, di sini pertumbuhannya kurang bareng ya, tidak bareng ya. Betul. Salah satunya kayak di sana tuh ada saya contoh nanti kalau mau lihat itu Cupidon mau ratain tersier malah keluar bunga. Jenis Cupidon ya? Jenis Cupidon. Oke, sip. Gitu.
Oke Om, mungkin ada yang belum paham tentang NPK Sprinter. Tadi kandungannya yang berapa aja sih Om? NPK Sprinter kan biasanya ada NPK. Iya. N-nya kan nitrogen kalau nggak salah 20. 20 ya, oh angkanya. 10 dah. Oh gitu, berarti tidak yang 16 16 ya. Betul, Kalau yang 16 16 kan yang seimbang ya. betul. Oke. Kita cari yang awal buat pertumbuhan pas buat vegetatif. Iya, pertumbuhan. Itu kita cari yang N-nya besar. Yang besar ya. Nah, terus kalau udah masuk ke pembuahan, ya bebas teman-teman juga cari referensi lain juga bisa. Banyak sih teman-teman juga pakai NPK seimbang. Cuman kalau saya dari Sprinter, cuman disarankan dari Sprinter kalau sebelum ke pembuahan ya NPK seimbang juga boleh, baru masuk ke pembuahan gitu, ke generatif. Gitu kalau saya pakai Profit Maxi sama Keno 3 putih sama boron. Oke, siap. Selain itu mungkin magnesium sulfat ada gak Om? Untuk saat ini belum. Belum ya? Cuman pakai kapur dolomit aja. Kapur dolomit ya. Ya kapur dolomit sama ekstragen. Ekstragen. Gitu. Kalau untuk kapur dolomit kan biasanya kalau dia tidak dinaungi terus sering hujan. Nah ini penggunanya gimana nih? Untuk kondisi Kang Ajay kan ditutup. Nah ini kapur dolomitnya kapan nih digunakan? Palingnya sebulan sekali. Oh sebulan sekali. Oke, dari media seperti ini, pohon seperti ini, untuk kapur dolomit dosisnya berapa nih? Segenggam aja ditabur. Segenggam ditabur. Ditabur nanti ya kita siram kan langsung larut tuh. Oke, siap. Oke. Nah Om Jay, ini kalau untuk saran media tanam anggur tuh yang bagus tuh seperti apa nih Om? Selain yang punya Om di sini? Ya, kalau saran sih semuanya sih sama aja ya. Iya. Kayak di teman-teman senior semua juga sama sih. Saya mengikuti saran-saran dari teman-teman senior juga. Sama yang kayak tadi yang saya jelaskan, paling ya sekam bakar, sekam mentah, itu perbandingannya harus lebih besar ya kan. Sama kohe kambing, sama kalau saya tambahkan tanah lembang. Kalau teman-teman punya tanah di daerah teman-teman juga udah bagus, ya pakai aja, nggak harus pakai tanah lembang. Cuma yang penting itu sih harus poros saja, supaya jalanan air itu nggak ke bawah, jadi nggak padat gitu. Jadi akarnya juga buat perkembangan akarnya juga bagus, gitu, gampang nembus. Itu aja sih. Oke siap Om, terima kasih. Nah Om, sekarang tadi sudah saya sering gembor-gembor ini. Nih buah yang dompolannya di sini banyak banget nih. Setiap tersier ada sekitar berapa dompolnya? Ya, untuk tersier ini kan Gospi ya. Iya. Paling ya satu tersier bawa 2 dompol lah, 2 sampai 3 dompol. Cuma ada ini satu tersier yang luar biasa banget. Nih tersier yang paling belakang, ini sampai 6 dompol. Wow. Nih bawa keluar dari bat pertama, bawa 2 dompol, bat kedua bawa 2 dompol. Nih, ini dari satu tersier nih. Iya. Nih ya, jalan dari satu tersier. Bat pertama keluar bawa 2 dompol, terus keluar lagi dari bat ini. Nih satu bat keluar 2 nih, 2 batang nih. Oh iya. Tuh ada 2. Nah ini dua-duanya bawa dompolan tuh. Kalau ngeliat tuh ya. Jadi satu tersier nih bawa 6 dompol nih. Ya saya pelihara semua. Mantap banget ya. Gitu. Cuma masih harus perlu dijarangi lagi aja. Berarti ini salah satu ya apa ya jenis anggur yang rekomendasi untuk ditanam atau dibudidayakan ya Om ya? Betul, ini sangat rekomendasi buat teman-teman, terutama kayak saya pemula. Ya harus punya lah Gospi ini. Oh gitu, oke siap. Nah kalau untuk penyemprotan ya Om, kan emang sudah ditutup ya atapnya dengan plastik UV ya. Tapi tetap melakukan penyemprotan fungisida. Wajib, itu sangat wajib karena walaupun kita sudah ditutup, tetap namanya jamur, hama tetap akan masuk. Namanya alam kan kena ke bawah angin segala macam itu pasti akan masuk. Kita menggunakan ada 2 fungisida, 2 insek. Pertama itu kita pakai fungisidanya Amirsvatop sama Antrakol yang sistemik sama kontak kan. Terus untuk hamanya itu kita pakai Confidor sama Basel. Oke. Itu jadi kita rolling tiap minggu, seminggu sekali semuanya, tapi kita rolling. Oke. Contohnya gimana nih Om di rollingnya itu? Seminggu pertama kita pakai Amistartop sama Confidor, terus minggu depannya kita gabungin aja ya dalam satu penyemprotan sekali gabung dalam air. Terus yang kedua Basel sama Antrakol tuh digabung. Dosisnya itu paling kalau saya pakai 5 liter air itu 2,5 mili paling kalau saya. Jadi nggak terlalu banyak. Yang penting ada penanganan lah buat jamur sama hamanya. Siap. Pencegahan. Oke siap. Oke tuh teman-teman. Walaupun kita budidaya tanaman anggur atau menanam anggur di rumah ataupun di kebun,
walaupun sudah ditutup ya atapnya, tetap Om Jaya menyarankan atau memang mewajibkan penyemprotan fungisida atau insektisida juga ya, untuk benar-benar merawat tanaman anggur ini agar tumbuh sehat, subur, dan bisa dilihat hasilnya. Sangat memuaskan, mantap sekali. Nah ini Ghospi. Jadi bagi teman-teman yang mau nanti mendapatkan ilmu lagi atau penjelasan tentang tanaman anggur apa aja nih yang ada di sini, jangan lupa subscribe channel YouTube Bogor Anggur. Nanti akan kita bahas lagi. Dikarenakan durasi videonya sudah cukup panjang, agar tidak bosan, saya akhiri di video untuk tema jenis anggur Ghospi gitu. Nah ini untuk kesimpulan, mungkin Om Jaya ada yang mau disampaikan kesimpulannya? Ya, kesimpulannya kalau untuk anggur Ghospi ya, ini sangat varian yang sangat rekomendasi buat teman-teman semua di tanam. Untuk pemula terutama ini sangat genjah sekali, gampang dibuahkan. Yang penting salah satunya dipupuk, media tanamnya baik, terus juga sama disemprot setiap minggu. Itu aja. Oke, baik, terima kasih Om Jaya atas ilmu dan waktunya. Baik ya teman-teman, cukup sudah ya informasi dan ilmu yang disampaikan Om Jaya kepada kita. Tentunya semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa sekali lagi subscribe channel YouTube Bogor Anggur untuk menyaksikan beberapa liputan tentang tanaman anggur yang ada di tempatnya Om Jaya ini. Banyak nih, sekitar ada 10 lebih. Nanti kita spill satu-satu. Ada beberapa juga jenis yang sudah keluar bunga dengan usia yang belum begitu tua ya. Nanti saya akan ke sana. Oke, terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Jaya, terima kasih ya.